Apa kata semua bro and sis? Yes. Sekali lagi, yes. Tantangan untuk semua yang akan menjadi miliarder berikutnya. Waktu saya mendapatkan informasi bahwa saya akan memandu acara talk show hari ini saya cukup terkejut. Kenapa? Karena ini saya membaca siapa sih narasumbernya. Ternyata dua narasumber ini adalah prinsipal saya. 20 tahun yang lalu saya bertemu dengan satu narasumber untuk menandatangani perjanjian sebagai distributor ke Narijaya 20 tahun yang lalu. Dan hari ini saya juga ikut dalam komunitas Yes yang foundernya adalah salah satu narasumber di sini. Teman-teman bro and sis semua, ini adalah kebetulan yang bukan kebetulan. Terutama untuk panitia yang luar biasa dan untuk Anda semua yang luar biasa. Sebelum kita mulai talk show ini, tentunya saya sudah dapat informasi bahwa ada yang jauh-jauh bayar harga. Tadi saya baru bersalaman dengan teman dari Manado. Ada teman juga tadi dari Balikpapan. Ada teman juga dari Jawa Timur, dari Bandung, dari Tasikmalaya. Boleh kita berdiri semua yang dari luar kota Jakarta? Tolong berdiri semua. Berdiri semua. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Dari Manado, Balikpapan, Tasikmalaya, Jawa Timur, luar biasa. Sukses untuk Anda semua. Silakan ditempat. Bro and sis teman-teman semua, mereka jauh-jauh datang dari berbagai kota. Tentunya bukan gratis ya. Semua harus bayar tiket. Ada yang pakai bis, ada yang pakai pesawat dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka mau bayar harga? Karena mereka semua sudah melihat kesuksesan di depannya, masa depannya sudah sangat-sangat jelas. Sekali lagi aplaus untuk mereka semua yang dari luar kota yang sudah membayar harga untuk hari ini. Teman-teman semua, kalau kita mau mendapat banyak, tadi sudah dapat banyak belum nih dari pembicara tadi? Dari mulai Pak Emil, kemudian ada para testimoni 6 orang anak muda luar biasa, dan juga terakhir Pak Joshua begitu luar biasa. Semua anak-anak muda, setuju semuanya? Semua masih di bawah 50 tahun pastinya. Ada yang 30, ya, ada yang baru 20, luar biasa. Anda sudah dapat banyak belum? Sudah dapat banyak belum? Mau lebih banyak lagi nggak? Kalau mau lebih banyak lagi, harus memberi lebih banyak lagi. Memberi apa? Memberi apa? Memberi semangat. Meskipun ini adalah sesi terakhir, saya minta semua peserta harus bersemangat dan antusias. Ya, kalau kita mau dapat banyak, harus memberi banyak. Setuju? Apa yang diberikan? Semangat dan antusias. Jadi saya butuh kalau di sini ada pertanyaan-pertanyaan, nanti jawabnya dengan suara dan gerakan. Setuju? Siapa mau sukses? Nah, pakai saya. Lain kalau cuma ngancuk begitu saja. Ya, pakai suara dan pakai gerakan. Oke, sekarang saya mau bertanya sekali lagi. Siapa mau sukses? Tentunya kalau kita mau sukses harus ada kunci sukses. Setuju? Mau sukses harus ada kunci sukses. Dan beruntungnya sore ini narasumber kita adalah Raja Kunci. Dan tentunya pasti beliau juga punya kunci suksesnya. Betul? Kunci sukses itu tapi tidak dijual umum, tapi khusus untuk Anda yang bayar harga nih. Tepuk tangan Anda semua dong. Kalau Anda gerai-gerai tokonya semua itu menjual kunci segala macam dijual umum, kecuali kunci suksesnya hari ini untuk Anda semua yang sudah bayar harga, ya. Nah, tentunya kalau kita lihat profil beliau, seorang raja kunci, 51 tahun yang lalu, berapa? 51 tahun yang lalu, dari mulai oplet. Anda semua tahu oplet nggak? Oplet itu angkot zaman dulu. Ya, waktu saya dulu lahir, saya pernah ikut naik oplet. Dari mulai oplet yang dijual untuk membeli sebuah toko, bukan toko ya, kios ya, ukurannya 2 kali 2,5. Coba bayangkan, 2 kali 2,5,
segede apa tuh? Lebih kecil dari kamar tidur Anda kayaknya, ya, 2 kali 2,5. Terus kosong pula. Tadi beliau bilang bisa main badminton nggak di dalamnya? Jadi kios 2 kali 2,5 bisa main badminton, bayangin, kosong nggak? Tapi sekarang 51 tahun kemudian beliau sudah mempunyai kerajaan bisnis kunci se-Indonesia dengan 1.500 karyawan, ya, dengan omset ratusan miliar, dan hampir semua properti di Jakarta maupun Indonesia menggunakan kunci ataupun keamanan dari Kenalidaya. Saya pun dulu 20 tahun lalu juga menjadi distributor Kenalidaya untuk Bandung dan Jawa Barat. Luar biasa, produknya sangat bagus, berkualitas, dan supportnya juga luar biasa. Beliau dengan perjuangan yang begitu luar biasa, kita akan undang nanti ke depan untuk kita akan gali ilmunya. Dari tadi kan kita dengarnya anak-anak muda semua, betul? Kita harus punya keseimbangan. Setuju? Kita belajar dari yang sudah berpengalaman luar biasa, sudah menjadi legenda ya dalam bisnisnya. Dan satu lagi pertanyaan saya, siapa di sini yang mau jadi the best? Kurang semangat, kurang apa? Siapa yang mau jadi the best? Oke. Dan beruntungnya hari ini juga narasumber kita adalah Mr. The Best. Terutama karena orang sukses, orang mau jadi the best harus belajar dari yang the best. Setuju? Beliau terkenal sekali dengan julukannya adalah Mr. The Best. B-nya apa? Bestseller, author, pengarang buku. 21 buku sudah ditulis oleh beliau. Dengan berbagai tulis sendiri ataupun tulis berpasangan dengan orang-orang terkenal seluruh Indonesia. Kemudian E-nya apa itu? Entrepreneur. Entrepreneur, beliau dari usia sangat muda juga sudah menjadi seorang pengusaha. Nanti kita akan dengar cerita-ceritanya. Kemudian S apa S? Speaker and motivator. Beliau ini dinobatkan sebagai 25 top motivator Asia. Bukan sembarang speaker, bukan hanya yang hanya diundang di kampus biasa, tetapi Asia, 25 top motivator Asia. Itulah prestasi sebagai seorang speaker dan motivator. Dan yang terakhir, T, apa T-nya? Teacher. Beliau adalah seorang guru yang menjadi guru saya juga dan guru teman-teman leader-leader semua yang dari sini yang pernah mengikuti training beliau yaitu personal development seminar. Itu life changing seminar. Beliau menjadi seorang guru yang luar biasa buat kita semua. Semua sudah nggak sabar nih mau dengar? Kalau gitu kita sekarang tanpa berpanjang lebar kita akan undang dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Hendra Seribudi dari Kenalidaya dan Dato Dr. Andrew Ho dari KP Indonesia dan founder Yes. Ayo kita tampil begini, kasih tepuk tangan yang semangat. Terus. Terus kasih semangat. Yes, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Ingat ya, kalau kasih lebih dapat lebih. Jadi harus semangatnya dari beliau akan memberikan lebih banyak untuk kita semua. Oke, baik, let's get started. Oke, selamat sore Pak Hendra dan Dr. Andrew ya. Sore. Saya agak grogi juga ya, bisa duduk bersama orang-orang suksesnya. Tetapi malah dari tadi 2 jam sudah di sana ya. Tapi kalau di panggung agak sedikit juga berbeda rasanya ya. Ini adalah guru-guru saya semua, prinsipal saya ya. Baik, kita akan mulai sesi tanya jawab maupun talk show ini. Kita akan mengaturkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya juga, dan nanti akan kita juga bagi ke audiens untuk peserta untuk bertanya ya. Info dari saya sebelum kita mulai, catatan disediain ya? Halo? Catatan disediain. Kenapa perlu mencatat? Kalau cuma dengar doang bisa lupa, setuju betul? Kalau mau lebih ingat harus mencatat. Tapi yang lebih bagus apa selain mencatat? Mempraktekkan supaya paham. Oke, sekarang mencatat dulu. Baik. Oke. Baik, pertanyaan pertama saya akan bacakan untuk atau menanyakan kepada Pak Hendra. Ya.
Pak Hendra, dari informasi yang saya dapat, Bapak ini terjun ke dunia bisnis pada saat Bapak kelas 2 SMP. Apa benar, Pak? Lalu kalau benar, bagaimana ceritanya anak SMP kok bisa sudah mulai berbisnis? Silakan, Pak Hendra. Benar sekali. Tepatnya pada SMP 3 kuartal kedua. Ya. Jadi pada saat itu sekolah tahun 66-67. Ya, banyak sekali kita disuruh demo dan lain-lain. Jadi pada saat itu saya berpikir apa budaya saya sekolah. Dan kebetulan di sekolah saya salah satu yang dipergunakan oleh kepala sekolah untuk menenangkan dan mengawal teman-teman supaya jangan selalu pilih orang. Karena saat itu ya dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri, rasa memilih aku memilih kenapa sekolahku diambil oleh pemerintah itu kuat sekali di generasi muda, terutama di generasi SMP 1, 2, 3. Jadi pada saat ini sekolah baru dicat, besok 2, 3 hari pilot tebaran di mana-mana. Whiteboard baru diganti dalam 1 minggu pecah. Nah, saat itu, di sini juga saya belajar dari saat itu. Kebetulan kepala sekolah memanggil saya, coba tolong bantu atasi masalah ini. Saya mengklaim bahwa ini bukan saya, tapi kepala sekolah itu sangat lihai saja. Dan ini jadi pembelajaran buat saya. Saya tidak perlu Anda, tapi saya hanya minta membantu Anda menjaga aset sekolah ini. Andai kata besok ada whiteboard yang pecah, ada tembok yang kena pilok, saya nggak cari siapa, Pak. Saya cari. Nah, sejak keluar dari ruang kepala sekolah itu, saya panggil teman-teman, mulai besok stop. Nah, tapi apa itu ada punishment, ya. Lantas dikasih hadiahnya, rupanya angka saya selalu pada saat itu setelah itu dipanggil ke ruang kepala sekolah, ini mau isi angka berapa, ini mau isi angka berapa. Jadi rapot saya itu waktu ya angka tujuannya ya, karena sebagai hadiah untuk pengumuman ini. Saya pikir-pikir setelah saya lulus SMP, saya mau sekolah kemana ini? Karena jujur sejak SMP 1 mulai saya belajar. Saya berpikir apa gunanya saya sekolah. Nah, kebetulan kakak saya membuka kios di Pasar Nagari dengan yang tadi dikatakan 2 kali 2,5. Saya berpikir lebih baik saya mencoba kakak saya daripada saya bekerja. Nah, itu mulai. Dan saya minta izin sama bapak saya, ayah saya kebetulan orang yang moderat, terserah itu bisa dari tangan saya. Kalau Anda mau sekolah terus sampai universitas, silakan. Tapi kalau sekarang mau berhenti, silakan. Jadi saya ambil keputusan, saya berhenti. Nah, itulah. Tepuk tangan untuk Pak Hendra, luar biasa. Jadi di usia 15 tahun Pak ya, 15 tahun dia sudah punya pola pikir yang beda dengan 15 tahun yang sekarang biasa anak-anak sekarang. Dia sudah memikirkan untuk punya jiwa bisnisnya luar biasa, ya. Dan berani memutuskan dalam usia 15 tahun untuk terjun jadi pengusaha. Jadi kalau ada banyak yang bilang saya terlalu muda untuk jadi pengusaha, ini ada anak SMP yang juga sudah jadi pengusaha dan sukses lagi, luar biasa. Sekarang kita bertemu Pak Hendra dong. Ya. Kemudian pertanyaan ke Dr. Andrew. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Dr. Andrew juga memulai usaha di usia ataupun mulai terjun ke dunia bisnis di usia yang masih sangat muda. Dan boleh Bapak jelaskan dimulai usia berapa, kemudian apa bisnisnya, kenapa Bapak memilih itu bisnis? Silakan. Saya nggak berbeda dengan Bapak Hendra, adalah saya dilahirkan di satu keluarga yang sederhana, di mana orang tua saya dan guru saya selalu mengajar kami adalah belajar dengan baik, ambil
ujian yang paling bagus, masuk ke universitas, sesudah itu Anda akan dapat pekerjaan. So semenjak saya dilahirkan sampai sekolah dan sampai universitas, ya belasan tahun saya tak pernah mempunyai terlintas di kepala saya yaitu kepingin menjadi pengusaha, tidak ada. Hanya mau jadi profesional atau pegawai negeri. Karena saya ambil jurusan ekonomi, maka saya ada dua pilihan, yaitu jadi guru atau menjadi bank manager, yaitu hitung bank lain juga lumayan juga ya. Tapi setelah saya keluar universitas tahun 96, kebetulan kemelesatan ekonomi terjadi di Malaysia, so tidak ada pekerjaan, so saya jadi penganggur. Ya, saya tak pernah terpikir bahwa saya akan jadi pengangguran, karena saya tak lebih tahu. Saya lebih tahu bahwa Anda akan belajar dengan baik, sesudah itu akan dapat sertifikat, Anda akan dapat sarjana, Anda akan sukses. Tapi kehidupan tidak seperti yang dipikirkan atau diceritakan, diomongkan oleh guru-guru yang lalu. Maka saya pernah jadi guru di sekolah SD, saya pernah jadi penjual ketuk pintu, saya pernah jadi agen asuransi, saya pernah jadi distributor MLM, saya juga pernah jadi wartawan selama 2 tahun. Semua pengalaman ini saya tak pernah pikirkan sebelum saya keluar dari universitas. Setelah saya bergabung dengan wartawan, saya mulai ketemu orang sukses di kota-kota besar. Saya mulai bisa wawancarai mereka, yang mengetahui mereka. Baru saya mulai tahu bahwa sebenarnya kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau dibanding kantang, saya lebih kantang dari yang lain ya. Bukan ini yang lain ya. Ya. Barulah saya berani mempunyai impian, yaitu apa? Mau jadi seorang pengusaha. Barulah saya mulai kumpulkan informasi sebagai pengusaha. Ya. Akhirnya saya dapat satu laporan yang sangat penting membuka wawasan saya pada waktu itu, yaitu 74% pada waktu itu orang yang sukses di dunia semua datang dari dunia bisnis. Kalau saya mau sukses, saya harus jadi pengusaha. Waktu itu saya berusia 25 tahun. Saya tidak ada latar belakang orang kaya, saya tak ada pengalaman, saya tak tahu jualan, ya saya tak tahu banyak. Di mana saya bisa mulai? Maka saya mulai belajar dari sebuah industri yang dinamakan network marketing. Itu mengajar saya bagaimana bicara di depan, bagaimana membuat demo produk, bagaimana closing, bagaimana handling objection, ya bagaimana menghadapi penolakan dan sebagainya. Disitulah saya diajar untuk berpikir besar, berjiwa besar, dan berani mimpi. Saya bisa jadi miliarder. Ya. Disitulah awalnya saya berani untuk ambil satu langkah kecil, part time, untuk belajar kewirausahaan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai dari part time atau full time. Yang penting jangan full time, ya jangan penting jangan setengah-setengah. Yang paling penting kita lakukan yang terbaik. Nah, disitulah saya mulai perjalanan saya sebagai seorang pengusaha. Akhirnya bekerja sama dengan dua perusahaan sebagai shareholder yang kecil, tapi saya gagal. Kenapa? Karena tidak cocokkan. Sampailah 18 tahun dahulu saya datang ke Indonesia, saya bangun industri yang saya sangat tahu dan mendapat hasil yang lumayan. Ya, saya boleh katakan 18 tahun ini saya telah memiliki segalanya yang saya inginkan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, Pak Hendra 15 tahun SMP mulai di bidang bahan bangunan sampai ke kunci ya. Kalau Dato' Dr. Nugroho usia 25 ya, itu masih tergolong muda kan? Setuju? Iya. 25 tahun sudah mulai terjun ke dunia bisnis dan di dalam bisnis network marketing. Jadi itulah pilihan beliau berdua, dan hari ini kedua narasumber kita ini sudah menjadi legenda, satu contoh, satu prestasi yang luar biasa di dunia bisnis Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hendra dan Pak Dr. Nugroho. Satu pertanyaan lagi, ini saya minta dijawab juga oleh Pak Hendra dan Dr. Nugroho mengenai pentingnya komunitas. Tadi pembicaraan kita dua-duanya, Pak Emil dan Pak Joshua sudah sampaikan. Nah, kita ingin dengar
dari para pakar bisnis juga, apa sih pentingnya komunitas? Mulai dari Pak Hendra dulu. Baik. Tadi waktu testimoni mengatakan pentingnya komunitas, saya sambil ketawa. Mereka ini belajar dari saya atau saya belajar dari mereka? Ini nyonteknya nggak tahu bagaimana cara nyonteknya, saya nggak tahu. Pokoknya kejadiannya hampir sama seperti itu. Kenapa saya bilang pentingnya komunitas? Iya, waktu saya pertama kali berdagang di pasar Denari dengan kios 2,5 kali 2,5 itu, ya, yang saya katakan sambil dorong, ini kios saya main bulu tangkis ini masih bisa. Ya sebenarnya juga nggak bisa, tapi itu kiasan aja betapa kios saya itu kosong sama sekali, hanya ada lemari dan beberapa kilo paku dan cat, ya, dan itu pun masih kosong. Nah, kenapa pentingnya komunitas? Dari awal, dari satu persatu, ya, waktu seorang sales kunci yang cukup mahal datang ke tempat saya pada saat itu, saya mengatakan tidak mungkin saya menjual produk Anda karena modal pun tidak cukup, ya. Tapi apa yang terjadi? Karena saya berkomunikasi dengan sales ini dengan baik, ya, dan saya selalu menghargai orang, siapapun orang itu. Sampai saat ini tetap itu prinsip saya. Nah, sales ini karena kuncinya itu waktu yang paling mahal di Indonesia tahun 68, ya. Dia keliling seluruh Jakarta, semua menolak. Akhirnya dia datang ke tempat saya lagi. Bagaimana kalau lemari yang kosong ini saya isi? Dan saya bilang kan saya ada dana untuk membayar produk-produk Anda. Enggak, tahu saya konsinyasi. Nah, anak SMP yang nggak lulus ini masih nggak ngerti apa itu konsinyasi. Ini sejarahnya nggak akan saya lupa. Saya masih tanya saat nama saya kosan apa sih konsinyasi? Dari segi saya penuhi barang Anda dari lemari, saya setting satu display, saya kasih produk 3 laku bayar. Dan saya bayar pakai apa? Nggak usah pakai modal. Itu namanya konsinyasi. Oh, kalau begitu silakan. Ya dari mana lemari saya kosong. Nah ini di sini juga penting. Kalau andai kata saat itu saya menolak, nggak mungkin lah Pak. Saya nggak bisa jual barang Anda. Biarnya lemari saya kosong. Mungkin nggak ada hari ini saya. Jadi kesempatan yang baik nggak akan datang 2 kali. Makanya kepada teman-teman di sini, pergunakanlah penawaran kesempatan yang ditawarkan oleh KK saat ini. Yes, silakan Anda terima. Kalau Anda lewati kesempatan ini, nggak mungkin datang 2 kali. Ya. Nah, kenapa komunitas ini? Satu, tadi saya kenal dengan sales itu. Ya, dari saya mulai berdagang kunci. Ya, setelah saya dipercaya untuk konsinyasi, aku bayar. Ini seorang anak muda yang waktu itu curut dari Pak saya, ya, naik Vespa juga Vespanya lumayan, bobroknya Vespa Polo, ya, itu pun dapat dari Pak Haji, ya. Serius ini dari Pak Haji, Vespa Polo, udah mengosongkan banget. Terus dia kasih anak muda yang curut nih, lu bawa nih daripada lu kirim barang naik beca mulu. Dia kasih, saya betulin ke kakak ipar saya. Nah, dari situ saya balikin lagi ke Pak Haji. Pak, ini motor udah jadi bagus begini. Ini biayanya kalau sudah begini bisa dijual 125.000. Ini angka saya ingat banget. Ya. Terus Pak Haji bilang, ini Pak, ini uangnya. Saya diomelin sama Pak Haji. Oh, lu udah kaya ya sekarang ya. Jadi dia bilang tak usah balikin. Saya kan udah kasih ya. BPKB semua udah ada kwitansi, aku saya udah tekan. Tinggal lu bawa aja motor, lu bisa betulin bagian lu lah. Tapi saya tetap ngotot Pak, ini kalau Bapak ngambil saya tinggal pulang. Nah, jalan tengahnya ada Ibu Haji. Nah, dan singkat cerita udah dengar cerita begini begitu sama bapaknya dan saya, udah Pak udah terima aja uang ini. Nah, diambil 125.000.
sama si ibunya dikembalikan saya ke 50.000. Ini sebagai modal usaha. Ini benar Pak Haji dan Ibu Haji di Keramat Setio. Cuma udah karena permajaan yang mulai kebongkar, saya nggak komunitas lagi sama dia. Ya. Ini berjasa banget pada untuk saat membangun Ganarjaya. Nah ini komunitas ditambah sama. Nah waktu saya dengan Vespa Kongo ini yang untuk membayar importir kunci ini yang laku bayar, dilihatlah oleh seorang, kenapa lu satu hari 3-4 kali sih datang sini? Saya bilang ini komunitas kan, laku bayar. Terus ada jual barang lain kan? Nggak ada, saya bilang. Karena saya nggak punya modal. Ya lumayan lah dapat selisih diskon dari sini. Oke, lu mau jual barang lain kan? Ya kalau saya ada modal saya mau lah usaha lain. Oke, sekarang saya kasih utang 2 minggu kalau saya bayar. Tapi bayar dari 2 minggu. Nah, si pemuda dulu nih, nggak tahu memang sikap saya nggak karunia dari keluarga saya berani. Oke, saya terima aja. Karena berpikir saya nggak rugi kok. Kenapa saya mesti takut? Nah, dengan uang itu, yang uang di tangan itu, saya belanja ke Jalan Tamrin. Itu aku di Jalan Tamrin hanya bangunan 1 lantai semua bangunan sekarang. Nah, toko-toko bangunan Jatinegara, toko bangunan dengan uang ini sebenarnya. Terus di Jelakeng, ya mungkin kalau bukan anak kota atau di Jelakeng, ya ada Jelakeng, bayar uang ini bayar kota. Nah, tapi saya beli ini kan nggak bisa banyak, karena paling bisa ngawasin. Di situ 3 buah, di sini beli 6 buah atau sourcing paling banyak. Nah, lama-lama putar punya putar. Kenapa sih malah bantu dikit-dikit? Saya bilang saya nggak ada modal. Ini uang pun hasil dari konsinyasi ini. Oke, silakan ambil 1 bulan. Nah, 1 bulan bercukuplah modal yang ada karena penjualan kita cash itu waktu dan terimalah uang seperti untuk modal usaha. Nah, ya kebetulan komunitas seperti ini. Dengan uang yang ada, kebetulan kakak saya ada teman lagi dari Singapura untuk mengajak dia membeli barang-barang dari Singapura. Nah, dengan uang yang ada belanja dari Singapura. Nah, setelah sekian lama belanja di Singapura, pengusaha di Singapura sama berkata, kenapa sih beli sedikit-sedikit, nggak banyak sekalian? Nah, dengan jawabannya sama, ya kita nggak punya modal, kita nggak berani punya utang. Nah, akhirnya pengusaha Singapura, oke, silakan lo ambil, ada uang lo bayar. Nah, ini adalah komunitas. Dari pengusaha Singapura ini, saya pun kakak saya dan saya diperkenalkan juga, lu kalau mau maju dagang, ikuti pameran di Kolon. Kolon itu di Jerman, Kolon yaitu pameran hardware internasional. Sangat berkesan sekali pada kakak saya. Pada saat itu cuaca di bulan Maret biasanya -3, ya paling kadang-kadang -0, di bawah 0 nggak pernah. Kakak saya itu bawa pikir untuk mengatasi dingin itu cuma pakai jaket udah cukup. Ternyata pada saat turun pesawat dia kedinginan setengah mati memakai jaket, dan ada orang Jerman di sana mengatakan lu salah pakai baju, harusnya pakai baju dalam long jeans gitu, ya baju wol di dalam. Baru kakak saya ngerti. Nah, orang Jerman itu menjadi sahabat dari kakak saya. Sekarang udah almarhum. Nah, inilah komunitas yang membuat saya ada hari ini. Dari satu persatu memberi utang, ya sehingga kita bertumbuh menjadi satu modal yang kuat dan akhirnya bisa usaha seperti ini. Tapi yang penting selain komunitas, kita juga harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh mereka. Ya. Saya khawatir dengan generasi muda sekarang. Ya kita dengan mudahnya kartu kredit, memberi kredit dengan bunga 0%, cicilan sekian 1 tahun. Nah, dengan emosinya terpancing, oh ini hari kredit, misalkan gaji saya 5 juta, oh beli handphone 1 bulan sudah saya cuma bayar 500.000, tak mampu lah. Lupa ya, nanti berapa bulannya ada cicilan TV, nanti berapa bulannya ada cicilan kulkas.
Nah, akhirnya terlibat dalam hutang. Nah, ini yang agak membahayakan. Sebenarnya harus diingat, uang yang di tangan kita adalah bukan uang kita, uang mereka. Kita punya uang hanya selisih dari keuntungan itu. Nah, dengan demikian kalau kita bisa menjaga kepercayaan ini, komoditas kita makin besar, makin besar. Dari Jerman itu dapat komoditas di Italia, dari Italia dapat komoditas dari Spanyol, Amerika, dan seterusnya. Jadi pelan-pelan, tahap demi tahap terbangunlah perusahaan teknologi sampai saat ini. Ya itulah contoh komunitas seperti komunitas. Luar biasa ya. Tapi kami lihat itu Pak Hendra. Jadi komunitas Pak Hendra itu dari salesman, terus Pak Haji, terus Singapura, terus Jerman, terus Italia. Luar biasa semuanya ya. Itulah hebatnya komunitas bisa sampai meluas ke seluruh dunia. Oke, kita akan dengarkan dari Dr. Agro mengenai pentingnya komunitas. Ada satu pepatah mengatakan, ya masa depan Anda tergantung kepada siapa Anda bergaul dan buku yang Anda baca. Ya saya sangat setuju bahwa komunitas hari ini menentukan masa depan Anda. Satu pepatah lagi mengatakan, kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda bisa sendiri. Kalau Anda ingin menempuh perjalanan lebih jauh, Anda harus bersama dengan tim atau komunitas. Perjalanan atau kewirausahaan adalah satu perjalanan yang jauh, ya, yang perlu proses. Maka kita harus membutuhkan komunitas. Komunitas akan membagi kita apa? Mentoring, ya, coaching, dan juga akan membagi saling sharing dan juga saling memotivasi. Selain daripada networking yang Pak Hendra katakan, ya dari situlah Anda akan apa? Mendapat banyak orang yang di belakangnya. Seperti satu kata yang mengatakan setiap orang minimal mempunyai pengaruh 250 orang. Pemana apabila saya kenal Pak Hendra, sebenarnya saya telah mulai menyentuh networking Pak Hendra di belakang minimal 250 orang. Setuju? Ya. Kalau kita bisa dengan hati yang jujur, keikhlasan yang bagus, dan integritas dijaga, dan selalu siap untuk membagi daripada menerima dalam komunitas yang ada, lama-lama Anda akan didukung, dipercayai, maka peluang selalu ada. Banyak sumber akan siap membantu Anda. Ingat, mau sukses bukan tergantung kepada diri Anda sahaja, itu tak cukup. Harus didukung oleh orang lain. Orang ini siapa? Komunitas, yaitu siapa-siapa yang Anda bergaul setiap hari, setiap bulan, dan setiap waktu. Kalau Anda hari ini masih tidak tahu bagaimana masa depan Anda, tolong cek komunitas Anda. Komunitas Anda hari ini asal kita lihat dari penghasilannya. Penghasilan Anda di 5 tahun akan datang adalah rata-rata bukan lebih pukul rata 6 sampai 7 orang teman-teman yang Anda main saat ini, ditambah penghasilan mereka dibagi 6 atau 7, itulah penghasilan Anda 5 tahun ke depan. Tolong hitung 5-6 orang yang selalu Anda bermain, siapa itu? Atau Ali, Ahmad, dan seperti itu. Oke, penghasilan mereka 2 juta, 3 juta ditambah. Oh, kalau ada 20 juta bagi 6, itulah penghasilan Anda 5 tahun. Tetapi kalau Anda sudah berkenal dengan Pak Hendra yang pendapatannya 200 lebih juta satu bulan, wah beda. Bagaimana Anda sudah memiliki komunitas yang berbeda. Penghasilan Anda akan ditingkatkan 5 tahun akan datang. Maka berani untuk bergabung dengan komunitas yang lebih sukses dari kita. Berani berteman dengan orang yang lebih sukses dari kita. Itu sangat penting untuk meningkatkan apa? Value atau nilai kita. Itu saja teman. Super sekali jawaban dari kedua narasumber kita. Nah, jadi Dr. Ko sudah menjelaskan penghasilan kita adalah ditentukan penghasilan kita 5 tahun ke depan di 6-7 orang di sekitar kita, komunitas kita. Ayo sekarang mulai mau berkomunitas dengan siapa? Ya, tentunya dengan yang punya income puluhan juta, ratusan juta, betul? Ya, oke. Kalau gitu kita akan lanjut lagi sebelum saya lempar ke audiens ya untuk pertanyaan. Satu lagi Pak, untuk Pak Hendra dan Dr. Ko, bagaimana pandangan Bapak berdua mengenai peran generasi muda saat ini untuk bangsa Indonesia dan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia? Peran generasi muda
untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Mohon pandangan dari Pak Hendra dan Dr. Anggowo. Secara pribadi sebenarnya saya melihat generasi muda kita banyak terlalu hidup nyaman, ya, hidup terlalu nyaman dengan fasilitas yang didapat dari orang tuanya dan dapat fasilitas dari yang tadi saya katakan dari kartu kredit dan lain-lain. Sehingga dengan kehidupan yang nyaman ini, generasi muda kita terbuai dengan tidak ingin mengadakan perubahan. Lupa bahwa besok pada saat dia berkeluarga akan menambah biaya penghidupan. Saya suka memotivasi tim saya. Pada saat ini gaji Anda 1 juta cukup. Oke, ya. Anda kan perlu pacaran. Nah, pada saat pacaran, Anda butuh biaya tambahan minimal untuk menjaga hubungan dengan calon mertua. Ya, beli babi goreng, itu biaya lagi. Kalau pelit-pelit baru kasih ke calon mantu. Ya, itu jadi biaya. Nah, setelah pacaran selesai, calon mertua diperbaiki hubungannya baik, di ACC menjadi mantu dia dan menikah. Nah, itu biaya lagi. Setelah menikah kita punya anak, tambah lagi biaya. Setelah anak itu besar mungkin sakit, perlu sekolah dan seterusnya. Itu semua biaya dan biaya. Jadi kepada generasi muda, sebaiknya Anda perlu merubah mindset yang tadi dikatakan oleh salah satu pembicara kita, mentor kita, bahwa mindset kita harus berubah. Harus berusaha lebih baik dan lebih baik. Dan yang paling takut saya katakan adalah marilah mindset merubah pikiran kita menjadi orang yang memperkerjakan orang, jangan kita bekerja pada orang. Nah, ini saya takut juga baca karena saya puas usaha. Saya sering memotivasi tim saya, ya. Kalau Anda misalkan seseorang mendapat insentif atau bonus 1 tahun dengan penghasilan 200 juta. Nah, budaya kita yang masih lemah adalah, oh, ini karena Tuhan memberikan saya hanya sekian, nasib saya sekian. Tuhan memberi dia lebih baik 200 juta, ya, atau Allah kita memberi dia lebih baik 200 juta. Saya hanya mungkin 1 tahun 50 juta. Ini yang kadang-kadang saya dobrak juga di tim saya. Ini salah pemikiran ini. Anda percaya Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing, silakan. Tapi Anda mau maju apa enggak itu tergantung diri Anda sendiri. Tergantung kita mau maju, kita mau berubah kan? Bukan karena Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, oke. Ya. Tapi mau maju apa enggak bukan karena Tuhan. Satu hari Anda 30 kali berdoa, jangan kata 5 kali, 30 kali berdoa. Tapi Anda nggak punya, nggak mau berusaha, tetap aja Anda nggak akan maju. Doa dan usaha yang sangat keras itu sangat diperlukan. Bukan usaha yang sangat keras itu sangat diperlukan dan sangat penting bagi generasi muda. Nah, saya kenapa kan? SMP 3 saya nggak tahu. Saya berani memutuskan saya akan coba menjadi pengusaha. Yaitu waktu jangan sebagai pengusaha, waktu menjaga toko. Karena pada saat itu memang saya berpikir daripada saya kerja, gaji juga nggak berapa duit ya. Kayak pendidikan SMP mau gaji berapa? Lebih baik saya usaha. Siapa tahu penghasilan saya lebih besar dari saya bekerja. Tapi terpaksa ya hari ini. Kalau misalkan saya bekerja, ujung-ujungnya itu pensiun loh. Nah, ini saya katakan kepada teman-teman yang sekelas, yang profesional, yang punya anak profesional, saya coba motivasi. Udahlah, Anda jangan terlalu berpikir. Kalau profesional itu berpikirnya main aman. Memang profesional ada untungnya. Anda mendapat suatu penghasilan pasti. Misalnya gajinya 10 juta, Anda pasti dapat 10 juta.
Ya kalau yang saya katakan anak-anaknya gajinya kerja di atas 10, misalnya 30, 40. Tapi saya selalu motivasi dulu buat apa dapat 30, 40. Coba hitung inflasi per tahun sekian, 10% saya kira. 5 tahun enggak, jadi berapa? Tambah 50% dari jumlah yang saya terima. Tapi coba usaha. Memang dari 30 mungkin aja dapat 10, mungkin aja dapat 5, mungkin juga 0, mungkin juga nombok juga. Tapi masih ada harapan di atas 40, di atas 100 Anda bisa terima. Ini saya motivasi teman-teman saya yang punya keluarga. Karena dengan gaji 40 juta jangan rasa aman itu membahayakan diri kita untuk masa depannya. Coba bayangkan kalau anak kita mau sekolah di luar negeri ya. Berapa biaya yang kita butuhkan? Nggak cukup. Gaji 100 juta juga nggak cukup untuk membiayai anak kita sekolah di Amerika, di luar negeri dan di London, ya, Australia. Dengan gaji Anda 100 juta juga nggak cukup. Jadi sangat tepat Anda berada di ruangan ini, ya, jadilah pengusaha dari muda. Ya. Jangan jadi pekerja. Jadilah orang yang mengerjakan orang. Ini saya susah di bawah Pak. Nanti lama-lama saya gak ada karyawan, saya pusing juga. Biasa. Aplaus sekali lagi untuk Pak Hendra. Jadi generasi muda mengatakan, ya, ayo generasi muda Indonesia begitu banyak dan sekarang ayo saatnya jadi pengusaha. Begitu Pak Hendra ya. Baik, kita dengarkan dari Dr. Nugroho peran generasi muda untuk ekonomi Indonesia. Ya, sebenarnya kebanyakan orang suka untuk yang aman-aman, maka mencari profesional atau pegawai negeri itu adalah pilihan kebanyakan anak-anak muda. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali anak muda kepingin yang mulai berapa 10 tahun saya perhatikan kepingin untuk menjadi pengusaha. Tapi mereka tak berani melangkah. Kenapa? Karena mereka takut gagal. Ya, karena dana itu ambil dari mana? Pinjaman ataupun simpanan orang tua dia ataupun simpanan pribadi. So mereka tak sanggup gagal. Dan terus terang untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses hanya sedikit saja. Ya, boleh kan sangat sedikit pengusaha yang sukses. Ya, yang itu membuat banyak orang tak berani melangkah menjadi seorang pengusaha. Maka untuk menggalakkan lebih banyak anak muda, saya pikir kita harus mulai dari pelatihan, yaitu mulai di sekolah ataupun universitas, melatih mereka dua. Satu adalah mindset, satu adalah skill set, supaya mereka siap dulu, supaya mereka bisa mengurangi kemungkinan kegagalan yang mungkin terjadi di akan datang dia jadi seorang pengusaha. Saya banyak mengatakan apakah menjadi seorang pengusaha itu lahiriah, yaitu dilahirkan menjadi seorang pengusaha. Memang ada. Tapi saya lebih percaya bahwa pengusaha bisa dilatih seperti saya. Saya tak pernah mempunyai pemikiran menjadi pengusaha, tapi saya belajar untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, memang saya baca suatu laporan di mana orang yang sukses menjadi pengusaha biasanya mereka akan gagal 2-3 kali sebelum dia sukses. Banyak orang tak berani gagal 2-3 kali. Mereka mau sekali lagi jangan langsung berhasil. Itu tak mungkin. Rata-rata di dunia adalah 3 kali mereka harus gagal. Untuk mengurangi kegagalan itu, maka komunitas itu mereka peran penting. Di mana mereka dimasukkan ke satu wadah, mereka dilatih dulu. Mulai dari yang kecil. Kalau gagal betapa kecil aja, betul tak? Setelah mereka mindset, skill set itu ada, mereka bisa mencoba sesuatu yang lebih besar. Karena mereka telah dilatih untuk menghadapi tantangan cabaran yang lebih besar. Apalagi tahun ini sudah ada masyarakat ekonomi ASEAN. Yang akan datang adalah yang TPPA, yaitu satu perhubungan ekonomi bersama dengan Amerika dan 12 negara di Asia. Semua ini akan mempengaruhi iklim ekonomi. Kalau anak muda tidak dilatih, langsung berhadapan dengan masyarakat Indonesia ASEAN, kita pasti akan kalah. Maka saya lebih usulkan bahwa perlu ada wadah untuk melatih. Selain dari sekolah, universitas, maka komunitas seperti IES inilah
bisa membantu sedikit sebanyak pemerintahan untuk melatih mindset, skill set anak muda. Saya di sini, saya bisa yakin bahwa yang mengikuti pelatihan kita 2-3 tahun, kalau dia tidak mendapat penghasilan yang kita janjikan, minimal saya bisa yakin bahwa dia akan mempunyai mindset dan skill set yang sangat cukup untuk beliau menjadi pemimpin. Luar biasa. Jadi Dr. Ho dan Pak Hendra sudah sepakat ya. Jadi untuk peran generasi muda Indonesia saat ini adalah memang jadi pengusaha. Karena memang Indonesia kekurangan pengusaha dan memang terlalu banyak yang belum jadi pengusaha di Indonesia. Indonesia butuh 4%, 5% menjadi negara makmur. Sekarang baru kurang dari 1% pengusahanya. Dan dengan komunitas Yes itu adalah salah satu wadah untuk bisa memfasilitasi kita semua generasi muda untuk jadi pengusaha yang mandiri dan pengusaha yang sukses tentunya. Ya, sekarang kita bertanya untuk Yes dong. Yes. Sekarang semangat. Yes. Tangannya ke atas dong. Yes. Kita untuk Yes semua di sini. Sekarang saatnya untuk para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan, saya mulai dari 2 orang dulu. Yang mau bertanya silakan. Angkat tangannya. Oh, nggak ada yang bertanya? Ada. Siapa di sini yang mau bertanya? Nah, itu sudah ada di sebelah kanan saya. Lu pakai video tuh. Mana? Sebutkan nama ya. Selamat sore, saya Pina. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara merubah mindset kita untuk menjadi seorang pengusaha muda? Berdua ya, Bapak berdua. Berdua Bapak. Terima kasih. Oke, saya kira itu sangat mudah ya. Tergantung keberanian kita melangkah. Kita berani melangkah. Kalau cuma kita duduk aja, diam, terus kita mau berubah untuk maju. Kita berpikir kita mau ubah mindset kita, tapi kita tetap duduk diam. Ya nggak akan bisa lah. Tapi kalau kita ingin, tadi sudah dikatakan kita punya mindset untuk mau berubah, itu satu positif poin. Cuma harus diikuti dengan langkah, berani nggak kita melangkah. Jangan sekali-kali Anda takut gagal. Tadi juga bisa betul, seperti pengalaman saya pribadi. Anda lihat, jangan lihat suksesnya aja, ya. Kegagalan juga banyak terjadi, ya. Yang saya terutama orang dibayar, ya. Yang masalah-masalah lain banyak juga, ya. Yang uang dimakan oleh karyawan juga banyak, gitu. Tapi karena saya berkeyakinan bahwa saya bisa mengatasi masalah dan saya selalu melangkah terus ke depan, sampai saat ini pun tetap saya berpikiran bahwa saya harus menjadi yang terbaik di bidang saya. Ya. Jadi kembali bergantung pikiran, berani nggak kita melangkah? Itu yang menurut saya mudah. Ya. Anda punya mindset sudah mau berani berubah, berani untuk maju. Cuma Anda berani melangkah, sangat penting sekali. Dalam teori yang tidak ada di dalam pelajaran, ya kita ada kuliah S1, S2, S3. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya, ikutilah teori main catur. Sangat mudah sekali. Maju selangkah, lihat posisi lawan. Mundur selangkah, kita lihat posisi lawan. Kalau mundur selangkah, maju selangkah, Anda gagal, Anda nggak akan sakit. Kalau Anda mau maju 10 langkah, begitu Anda gagal, Anda sakit. Dan Anda akan drop pasti. Dan aduh, dengan begini saya gagal. Tapi Anda maju selangkah, mundur selangkah. Tapi adalah saya harus jatuhkan lawan kita. Iskat. Dengan cara berpikir bagaimanapun saya harus iskat lawan. Nah itulah kalau nggak mau bagaimana kalau kita ada punya mindset untuk berubah dan melangkah.
merubah mindset, betul? Sebenarnya kalau Ibu bergabung dengan komunitas Yes, Anda pasti akan mengubah mindset. Karena kita mempersiapkan program-program pelatihan untuk mengubah mindset Anda. Ya, jangan teori, praktikal. Di sekolah kita dibagi pengajaran lalu ujian. Di kehidupan kita diuji dahulu, baru bagi pengajaran, betul? Tapi di komunitas Yes, Anda akan sambil belajar, sambil mendapat pengalaman dan pengajaran plus penghasilan. Ya, itu luar biasa. Dan keyakinan Anda akan bertambah. Apabila Anda sudah melangkah satu, saya bisa. Anda akan berani untuk melangkah yang kedua. So mindset itu akan apa? Menjadi lebih kuat. Betul. Yang paling penting kita percaya bahwa Anda seperti orang yang lain. Kita semua mempunyai hak yang sama, mempunyai potensi yang sama, yaitu menjadi pengusaha yang sukses dengan satu syarat, yaitu Anda ingin belajar dan siap untuk bertindak. Ya, saya pernah beberapa hari lalu di Facebook saya mengatakan kesedihan yang paling besar sekali di muka bumi ini adalah Anda berdiri di tempat yang salah, berteriak memelihat impian ini yang saya mau tanpa melakukan apa-apa tindakan. Kalau Anda tidak bertindak, Anda inginkan tak menjadi kenyataan. Jadi masih luar biasa. Pertanyaan untuk menjawab informasi mereka. Baik, satu lagi. Oke, banyak ya, satu lagi temen angkatnya 10 gitu ya. Yang angkat pertama tadi ya. Ya, silakan. Sebutkan nama dari kota mana. Selamat sore, perkenalkan nama saya Resti dari Bandung. Ingin bertanya kepada Dr. Mo dan Pak Hendra. Sebagai seorang anak muda, seringkali ketika kita ingin memulai usaha yang menjadi kendala adalah orang tua. Nah, banyak orang tua yang terlalu khawatir mungkin anaknya gagal atau anaknya berwirausaha kan tanpa istilahnya nggak ada kepastian gitu ya. Banyak orang tua yang takut kalau anaknya berwirausaha. Nah, ingin bertanya, ketika kita ingin mulai usaha, apakah sebaiknya kita ceritakan dulu kepada orang tua dengan harapan didoakan, tapi ada kemungkinan juga dilarang gitu, dan ya dilarang, atau lebih baik mulai aja dulu, nggak usah dilarang orang tua dan memperlihatkan bukti, padahal doa orang tua itu segala termasuk hal yang menunggu kesuksesan. Bagaimana baiknya menurut Pak Hendra dan Pak Hendra? Terima kasih. Saya kira poin kedua lebih benar. Jadi kita melangkah dulu, kita membuktikan kita mampu. Gitu. Orang tua khawatir pastilah, karena orang tua tidak ingin anaknya susah atau melarat. Tapi orang tua berharap kalau Anda kerjakan, Anda pastilah dapat sekian, 3 juta atau 5 juta. Tapi kalau Anda usaha, ada duit dari mana, gitu, modal usaha aja nggak ada. Ya. Tapi kalau kita melangkah yang cara kedua yang tadi dikatakan, kita buktikan, kita usaha dulu diam-diam. Setelah kita berhasil, kita melapor kepada orang tua kita, dan disitulah kita minta restu. Dan pasti doa orang tua itu sangat mujizat bagi kita semua. Karena kekuatan doa orang tua itu mempunyai kekuatan 1 juta kali untuk kita semua. Tapi di samping doa kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua itu sangat-sangat penting. Ya. Ada satu kata mengatakan teladan adalah motivasi, inspirasi untuk orang lain. Saya ingat cara komunikasi Anda dengan orang tua, ada yang bisa langsung, ada yang harus diberitahu dahulu, tergantung cara komunikasi Anda dengan orang tua. Ada cara mana yang bagus. Tapi yang paling penting adalah setelah Anda bergabung dengan bisnis apapun, Anda harus tunjukkan bahwa Anda menjadi lebih baik dibanding dengan sebelum itu. Dari segi contohnya penghasilan, kedua cara Anda menghadapi masalah, motivasi, dan juga yang lain-lain. Apabila Anda berubah dari orang biasa-biasa menjadi sesuatu yang lebih positif, saya ingat orang tua Anda akan setuju. Ya, Anda berada di komunitas yang benar. Betul? Jangan pulang-pulang baku-bakukan itu, mana ini komunitas kurang benar, betul? Itu
khawatir. Saya ingat yang paling penting Anda buktikan dulu bahwa Anda berhasil. Gunakan bukti itu untuk meyakini orang tua bahwa saya adalah benar-benar serius untuk menjalankan bisnis ini. Saya kira ini lebih baik. Oke, terima kasih. Yes, luar biasa. Sebenarnya saya yakin teman-teman semua, bro dan sis semua ini masih banyak yang mau bertanya ya. Tapi barusan saya dapat kabar dari panitia, memang kita harus waktu yang membatasi kita semua. Tapi tentunya sebelum kita akhiri sesi talk show ini, saya ingin mohon dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini buat jangan berjalan apa kepada teman-teman semua kita anak generasi muda Indonesia ini untuk bisa memperkuat mereka melangkah maju di dunia bisnis di Indonesia. Silakan dari Pak Hendra dulu. Jangan dari para pakar ekonomi kita. Mungkin untuk kunci sukses kita, saya ada slide dan data di copy sama Pak Arif ya. Saya pernah bikin slide bagaimana satu ikan kecil dari kolam kecil melompat ke satu kolam yang besar. Itu saya ada bikin untuk menjadi orang sukses, yaitu satu, pertama kita mempunyai jaringan yang kuat, pertemanan kuat, yaitu networking. Karena ini benar-benar dari pengalaman saya yang dari satu ke satu dan satu ke satu membuat saya ada hari ini. Ya. Kedua, kita memberikan kepercayaan kepada para teman-teman kita, yaitu saya bisa bekerja dengan baik dan saya jujur. Janji hutang yang harus saya tepati akan saya tepati. Dan jangan sekali-sekali kita melanggar janji kita. Ketiga, kita harus kerja keras, ya, penuh inovasi dan kreatif. Ya. Keempat, kita juga harus mempunyai kekuatan pada diri kita sendiri bahwa kita yakin kita mampu. Kalau kita sudah gak yakin kita mampu, Anda mendemotivasi diri Anda sendiri, itu akan mempengaruhi bagaimana Anda bisa maju. Jadi Anda harus benar-benar yakin kira-kira bahwa saya harus berhasil, saya harus sukses. Inilah jalan yang paling benar. Di sini ada beberapa yang pernah saya bikin, ya, inovasi, komitmen mengenai uang dan juga mengenai pengaturan keuangan itu sendiri. Yang tadi saya katakan, kalau orang sudah percaya sama kita sudah banyak uang di tangan kita, dari uang dari mereka yang harusnya kita bayar, tapi dipergunakan oleh untuk membeli rumah, membeli hal-hal yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan usaha itu. Pada saat jatuh tempo kita membayar uang itu nggak ada, di sinilah kesulitan yang akan kita dapat. Andai kata membuat satu kesalahan itu, maka akan susah untuk membayar untuk selanjutnya. Contoh kejadian yang paling berat adalah case waktu 98. Ya, betapa sulitnya. Secara aset saya sudah bangun. Ya, karena hitungan dolar dari 2.350 naik sampai 17.500. Ya, tahun 97 Agustus. Nah, apa yang terjadi? Ya, saya kan namanya utang, namanya usaha kan banyak utang luar negeri dengan US dollar, dengan euro, seperti Itali. Ya. Bayangkan naik sampai 7 kali. Sedangkan aset kita pada saat itu tidak mungkin bisa naik sampai 7 kali. Nah, dengan berjalan waktu 98 terjadi perusahaan Mei. Ini lebih memperparah lagi bisnis tadi. Aset drop, bisnis mati. Tapi dengan sabar, dengan percaya diri, saya berusaha meyakinkan para supplier kita di luar negeri. Pokoknya kasih saya reschedule waktu, saya akan selesaikan utang-utang. Kalau Anda lebih nggak percaya dengan saya, silakan barang-barang Anda kita kirim balik ke sana. Semua biaya pengiriman dan biaya masuk dari negara Anda menjadi tanggung jawab saya. Tapi respon yang saya dapat adalah mereka malah melihat, oke, ini bukan masalah Anda, bukan masalah Indonesia, adalah masalah negara Asia. Karena semua
akhirnya saya dikasih komitmen untuk membayar schedule 3 tahun utang-utang saya, tetapi dalam 2 tahun saya lunaskan dengan cara itu. Jadi kenapa saya bikin seperti ini? Ya, selain uang, pengaturan keuangan. Keuangan ekonomi Indonesia pada saat itu mulai stabil sejak Gus Dur naik. Mulai Gus Dur naik, ekonomi mulai berputar. Saya mulai mencicil hutang-hutang saya yang dijanjikan 3 tahun dan saya komitmen pada 3 tahun. Ternyata secepat 2 tahun saya bisa selesaikan, dan akhirnya sampai sekarang kalau usaha saya, mereka tanya ke Eropa dari Amerika, mereka biarkan dulu barang-barang saya dari Eropa, mereka katanya parah seperti itu. Dan hebatnya mereka berani menjamin kalau benar aja yang nggak bayar, saya yang bayar utangnya. Itu kenapa? Itu cuma komitmen dari seseorang. Kalau benar-benar kita yang nggak bayar, nggak mungkin dibayarin juga. Tapi dia hanya komitmen, percaya bahwa ini pasti bayar, nggak mungkin nggak ada masalah. Nah, dari situlah satu persatu terus saya berkembang sampai ke Amerika sekarang. Ya. Nah, inilah pengaturan keuangan dan kualitas. Jadi bangkit, ayo mudah-mudahan kita jangan salah melangkah. Biasa. Oke. Ya, sekitar 20 lebih tahun kerja sebagai pengusaha membuat saya merasa sesuatu yang sangat luar biasa sebagai seorang pengusaha. Apa sekalian dua pesan yang kami sampaikan. Pertama, hidup ini sangat singkat. Yang puluhan tahun saja kita datang ke sini bukan untuk menderita, tapi untuk menikmati kehidupan yang luar biasa ini. Tetapi kehidupan hanya bisa dinikmati daripada pengalaman saya. Anda harus memenuhi 3 faktor. Pertama, kesehatan. Kedua, Anda harus ada uang. Ketiga, Anda harus ada waktu. Setuju? Banyak orang di muka bumi ini banyak waktu, tak ada uang. Ada yang banyak uang, tak ada waktu. Lebih banyak, tak ada uang, tak ada waktu. Betul? So, bagaimana Anda bisa memiliki ketiga-tiganya? Pertama, Anda jaga kesehatan Anda mulai saat ini. Luangkan waktu untuk olahraga. Jaga makan Anda, oke? Kenapa? Karena kalau kamu tidak sehat, jangan bicara Anda bisa menerima tekanan stres sewaktu Anda menghadapi tantangan sebagai seorang pengusaha. Mungkin Anda akan jatuh. Ya. Kedua, kebebasan waktu dan finansial dan juga hanya akan dinikmati apabila Anda jalankan sebagai seorang pengusaha. Itu yang saya nikmati saat ini. Ya. Bagi saya butik, apa yang saya lakukan belasan tahun ini sangat membayar. Kenapa? Karena saya bisa menikmati suatu kehidupan yang saya inginkan. Oke? Berhubung dengan saya mungkin saya hanya menambahi saja. Ada 3 poin. Yang pertama, Anda harus mempunyai visi yang jelas. Memang banyak orang memulai sebuah bisnis, mereka mempunyai alasan yang sangat simpel. Saya ingin mengubah hidup saya dan keluarga saya. Tapi untuk membesarkan bisnis Anda harus membesarkan visi Anda bukan untuk kepentingan pribadi lagi, tapi untuk masyarakat, untuk negara. Baru bisnis Anda akan besar. Kalau Anda masih memikir diri Anda, bisnis Anda tak mungkin akan besar, apalagi go international. Kedua, Anda harus mempunyai satu tim, baik mentor maupun tim manajemen Anda yang sejiwa, semisi, sehati. Kalau Anda tidak mempunyai tim inti, Anda tak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena Superman tak dibutuhkan di sini. Superman telah meninggal dunia, ya. Kita perlu super tim. Tim itulah yang akan membawa Anda kemana-mana. Jack Ma, orang yang salah satu orang paling kaya dari China, Alibaba. Beliau tidak mengerti internet, beliau tidak mengerti teknologi, tetapi beliau memiliki satu tim yang memiliki ilmu pengetahuan lebih hebat dari beliau. Maka beliau bisa menjadi orang terkaya di salah satu orang terkaya di China. Betul. Anda tak perlu jadi Superman, tapi Anda harus dikelilingi lebih banyak orang yang lebih hebat dari Anda. Jangan takut orang hebat dari Anda, karena itu tim Anda.
Kalau Anda hanya seorang yang paling hebat, yang di sekeliling Anda paling bodoh, Anda pasti gagal. Setuju nggak? Kalau Anda merasakan, oh luar biasa ya, tim saya semua lebih hebat dari saya ucapkan selamat, Anda pasti akan sukses. Poin yang ketiga adalah perubahan telah menjadi satu fenomena yang biasa. Maka kita harus inovatif. Jangan menggunakan strategi yang Anda sukses 5 tahun lalu dicoba saat ini. Dia tidak bisa jalan lagi. Hari ini orang sudah pakai internet, pakai digital dan sebagainya. Kalau Anda masih pakai yang lama, Anda pasti akan ketinggalan. Ingat satu kata, jangan malas. Kenapa? Orang yang lebih pintar, lebih hebat dari kita, kerja lebih kelas dari kita. Kenapa kita malas? Faham maksud saya? Orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih luar biasa, kerja lebih keras dari kita. Kita untuk malas-malasan. Maka kita harus apa? Inovatif, yaitu siap belajar. Tidak perlu kemana-mana, tolong belajar. Yang upgrade diri Anda. Itu ada satu kunci yang sangat penting untuk sukses. Kalau Anda masih tinggal di satu zona nyaman dan tak siap untuk belajar, kemana Anda pasti akan gagal, stagnan, di sana tak bisa maju. Oke, so bapak sekalian, terus belajar, lifelong learning, ya terus menjadi seorang anak muda yang bagus, tidak peduli siapapun, maka Anda akan terus maju. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Sembilan kunci sukses yang sudah disampaikan, ya sudah dapat ya kunci-kuncinya ya, dari raja kunci dan dari legenda marketing kita Dr. Ho, ya. Jadi teman-teman semua, inilah hasil daripada talk show kita hari ini. Dan yang paling penting setelah Anda mencatat apa tadi? Mempraktekkan. Kalau Anda mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini, itu Anda akan paham dan akan berbuah dan akan menjadi satu hasil yang luar biasa sesuai impian kita semua masing-masing. Dan untuk terakhir saya mau mengajak teman-teman semua, bro and sis semua di sini, untuk yang belum bergabung dalam Yes, segeralah ambil keputusan, take action, ya masih dibuka mungkin di depan mejanya. Dan juga bagi yang sudah menjadi anggota Yes, mari sama-sama kita terus maju, kita belajar, sampaikan dalam komunitas Yes untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dan mandiri. Terima kasih untuk waktunya, dan kita akan mohon kembali untuk bisa berikan aplaus kepada